Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang pada saudara-saudara sekalian ya. Dan selamat sore. Dan syukur alhamdulillah pada sore ini kita sudah bertemu kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian ya. Metode penelitian ya, tes kedengaran semua ya? Halo? Kedengaran semua? Kedengaran Pak. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Oke. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada kehadiran Anda semuanya. Dan kita bersyukur pada Allah SWT, pada Tuhan Yang Maha Esa, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang pertama bagi kita semuanya untuk metodologi penelitian ya. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Saudara Imam, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah ya. Kemudian kita ada saudara Rinaldi Rahmat ya. Rahmat, ada saudara Ridwan, saudara Khair Zainul Zuhri ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kali ini kita akan memulai pertemuan kita yang pertama ini. Dan bersyukur pada Allah SWT kita senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita pergunakan untuk memberikan manfaat kepada orang banyak ya. Untuk itu mungkin kita mulai saja pembelajaran kita pada sore ini dengan memulai dengan baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian, untuk di pertemuan pertama ini yaitu tentang metodologi penelitian, di mana pertama yang kita bahas adalah tentang metodologi penelitian itu sendiri. Apa itu yang akan dibahas, yaitu metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ya. Kemudian yang kedua, metodologi penelitian itu merupakan dasar ya penyusunan rancangan penelitian. Yang ketiga, merupakan penjabaran dari metode ilmiah secara umum ya. Nah, untuk metodologi penelitian ini yang perlu kita pikirkan itu metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian itu. Yang perlu kita pikirkan apa sih metode yang akan kita pakai ketika kita melakukan penelitian. Ya, banyak macamnya metode ketika kita melakukan penelitian. Contohnya kita ada metode observasi ya, terjun langsung ke tempatnya, ya, ke lokasi tempat kita melakukan penelitian. Yang kedua, bisa juga kita pakai dengan metode tanya jawab. Jadi untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa yang kita akan teliti, kita akan melakukan tanya jawab kepada misalnya pihak owner misalnya, atau yang pemilik perusahaan ya, atau misalnya perpustakaan, kita akan bertanya kepada kepala perpustakaannya ya. Ya. Oke, seterusnya di sini kita ada beberapa aspek dalam pemilihan metodologi penelitian. Yang perlu kita pikir itu adalah tujuan penelitian. Apa itu tujuan penelitian kita? Ya, contoh kita meneliti di sebuah sistem perpustakaan. Ya, contoh di kampus kita sendiri di Universitas Indonesia,
ketika kita melakukan penelitian, kita harus merumuskan apa sih tujuan penelitian kita ini. Itu ya. Itu perlu kita pikirkan. Kemudian sifat masalah yang akan diselesaikan. Nah, ketika kita melakukan penelitian, contoh lah ya, kita di penelitian di perpustakaan, di Mitra misalnya. Apa sih masalah yang terjadi? Atau mungkin bagaimanakah sistem informasi perpustakaan di Mitra? Atau mungkin bagaimanakah sistem peminjaman buku di Mitra? Nah ini kita perlu kaji, atau mungkin ada masalah yang ada di dalamnya. Apa sih masalah-masalahnya? Apakah mungkin sistemnya masih manual, ya, belum terkomputerisasi, atau mungkin sistem peminjamannya sangat sulit karena mungkin kita harus mencari jerak-rak buku, belum tersistem. Nah ini mungkin ini adalah satu masalah, ya. Seterusnya kita juga ada yang namanya beberapa aspek dalam menyusun rancangan penelitian. Pertama, cara pendekatan apa yang dilakukan, ya. Yang kedua, metode apa yang akan dipakai. Nah, itu saya kata tadi, yang saya bilang tadi, metode apa yang kita pakai ketika kita melakukan penelitian, ya. Ya seperti tanya jawab tadi, ya, melihat secara langsung ke lokasi atau tempat penelitiannya, ya. Yang ketiga, strategi apa yang kiranya paling efektif. Nah, apa sih strategi yang paling efektif ketika kita melakukan penelitian? Ya, nah itu apakah kita cukup dengan apa istilahnya menelpon, ya, efektif atau tidak kalau kita cukup menelpon pihak perusahaan atau pihak perpustakaan tadi, ya. Nah, itu perlu dipikirkan. Seterusnya, kita di sini ada yang namakan macam-macam metodologi penelitian, ya, didasarkan pada jenis penelitiannya. Beberapa jenis penelitian, pertama adalah penelitian historis, ya. Yang kedua penelitian deskriptif. Yang ketiga penelitian perkembangan. Keempat penelitian kasus dan penelitian lapangan. Yang kelima penelitian korelasional. Yang keenam penelitian eksperimental, ya. Yang ketujuh penelitian tindakan. Nah ini adalah macam-macam metodologi penelitian, ya. Nah sekarang kita lihat apakah yang masuk dengan penelitian historis itu. Yang kita lihat tadi apa? Yang kita pikir tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat rekonstruksi, ya, masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan atau mengevaluasi, ya, memverifikasi serta menyelesaikan atau bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Nah, ini yang dinamakan penelitian historis, ya. Jadi bagaimana kita itu membuat rekonstruksi, ya, masa lampau, namanya historis, ya, atau mungkin peristiwa yang pernah terjadi, ya, masa lalu, ya, secara sistematis dan objektif. Begitu juga apa sih ciri-ciri daripada penelitian historis itu? Ya, pertama adalah data yang diperoleh biasanya data yang diobservasi orang lain, ya, atau data sekunder, sehingga keaslian, ketepatan dan sumber data perlu diperlihatkan. Nah ini ciri-ciri daripada penelitian historis.
Kemudian ciri-ciri kedua adalah dimungkinkan pula adanya data primer. Ya, bila ada harus diberikan prioritas. Ya. Yang ketiga, untuk memeriksa bobot data dilakukan dengan kritik internal ya dan eksternal. Apa yang maksud dengan kritik internal? Yaitu menguji motif ya, kejujuran dan keterbatasan peneliti dalam pengumpulan data. Yang kedua, kritik eksternal, yaitu relevansasi ya, keaslian dan akurasi data. Nah, dari kritik internal ini tadi kita itu akan ada menguji ya, kita akan menguji motif dan kita akan mengharapkan kejujuran ya, serta kita dan keterbatasan peneliti dalam pengumpulan data. Jadi saat kita melakukan penelitian, kita akan mendapatkan data-data dari tempat yang kita teliti. Contohnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, ketika kita melakukan penelitian di perpustakaan misalnya, nah kita pastikan istilahnya kritik internal kita, ya. Jadi diharapkan kita itu tentang kejujuran kita. Apa sih yang terjadi pada sistem perpustakaan di Umitra misalnya, gitu ya. Nah, jadi data-data ini kita akan peroleh dari tentunya dari pihak pengurus perpustakaan, ya. Tentu kita peroleh dari mereka, baik itu sistem peminjamannya seperti apa, siapa saja yang akan meminjam, ya, masalah sekarang ini apa yang terjadi, ya, dan berapa banyak buku jumlahnya, ya, atau misalnya jenis bukunya apa saja dan sebagainya. Itu kita akan peroleh ketika kita melakukan tanya jawab atau melakukan penelitian di sebuah perpustakaan misalnya. Ya, oke. Dari sini mungkin kalau ada yang bertanya, misalkan, coba saya tunjuk saja mungkin di sini ya, Saudara Imam. Saudara Imam ada? Ada Pak. Ya, Saudara Imam, dari uraian Bapak tadi, materi kita pada hari ini, kira-kira apa sajakah jenis-jenis metodologi penelitian? Ya. Ya, jenis-jenisnya antara lain penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan penelitian lapangan, penelitian korelasional, penelitian eksperimental, dan penelitian tindakan, Pak. Iya, ya. Nah, jadi oke. Sesuai yang saya katakan tadi, banyak jenis-jenis metodologi penelitian ya. Tadi juga sudah dijelaskan dan Saudara Imam juga sudah menjawab daripada pertanyaan Bapak ya. Dengan harapan nanti ke depannya kita, saya juga akan bertanya kepada mahasiswa yang lainnya. Nah, untuk itu mungkin pertemuan kita pada hari ini, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama ya, kehadiran saya utamakan ya dalam perkuliahan kita ya. Kehadiran yang utama, sebagaimana saya jelaskan, pernah saya jelaskan di waktu dulu, kehadiran itu adalah minimal 70% ya. Ya, minimal 70%. Di bawah itu nanti akan mempengaruhi nilai Anda ya, walaupun Anda telah mengikuti UTS, UAS, tugas dan kuis ya. Tetapi ya bagi Bapak, setiap pertemuan kehadiran itu Bapak perhitungkan ya.
Jadi kalau kita ada 15 kali pertemuan ya, termasuk UAS itu 16 kali pertemuan, itu nanti akan Bapak akumulasikan berapa banyak kehadiran Anda dalam 15 pertemuan tersebut. Ya, ya mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada pertemuan pertama ini, dan nanti akan dilanjutkan kepada pokok bahasan yang seterusnya. Dan untuk hari ini saya akan memberikan tugas ya kepada Anda semua, dan tugas ini berupa kasus penelitian ya, atau studi kasus. Anda bisa mengambil satu tempat ya, baik itu perusahaan, tempat Anda mungkin di di PT ya, atau di toko, di sekolah, di kampus dan sebagainya. Coba Anda teliti misalnya di bagian-bagiannya itu kan ada, Anda pilih salah satu bagian, kira-kira apa sih masalah yang terjadi begitu ya. Nah, apa sih masalah yang terjadi di tempat Anda melakukan penelitian tadi ya. Dan tentunya Anda akan apa istilahnya menentukan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang Anda akan tanya kepada pihak owner atau pihak pemilik perusahaan dan sebagainya. Ya, oke, mungkin sampai sini saja pertemuan kita, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua. Dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.